Assalamualaikum teman-temanku semuanya, kembali ke channelku. Di hari Sabtu ini aku mau masak sayap kalkun bumbu kari karena kita masih punya 4 sayap kalkun dari belanja minggu lalu ya teman-teman. Untuk bumbu karinya ini enggak medok banget ya, karena kita itu enggak suka masakan yang terlalu berminyak juga teman-teman ya. Ini tumisannya itu kasih minyak sayurnya sedikit aja gitu teman-teman, karena sayap ini kan kalau dimasak nanti akan mengeluarkan minyak kalkun ya. Jadi nggak usah pakai minyak yang banyak, itu ada daun karinya ya. Kemudian aku mau merebus mie kecil dan juga wortel parut untuk karbonnya ya, mie kecilnya ini. Dan aku kasih bumbu indomie karena semalam itu suami beli indomie tapi kita jadikan mie goreng, jadi bumbunya masih banyak banget teman-teman ya, satu gitu masih banyak. Jadi aku mau kasih ke mie nya inilah gitu ya, supaya ada manfaatnya gitu. Makan micin ya, sekali-sekali aja nggak apa-apa makan micin ya teman-temannya, biar pinter. Dan ini sudah matang teman-teman, sayap kalkunnya siap dihidangkan. Ide masak hari Sabtu ada sayap kalkun bumbu kari pedas, kemudian ada mie dan wortel bumbu indomie, sedap banget. Ini sore harinya menjelang maghrib aku belanja mingguan ke supermarket dulu, lalu ke pasar dan ke warung. Alhamdulillah kita sudah sampai rumah. Ini kita ke warung ya, beli telur 6 butir harganya 9 dirham sama harganya. Kemudian beli peach gepeng ini 5 biji aja harganya 9,5 dirham di supermarket. Beli tomat 1 kilo harganya 3 dirham, murah banget ya di pasar ini teman-teman, harga tomat murah. Kemudian beli beet ya, ini beli beetnya 1 kilo juga harganya 4 dirham, juga murah teman-teman. Dan ini beli ayam drumsticknya ini di supermarket ya, harganya 25,5 dirham. Lalu yogurt kefirnya ini lagi promo 8 dirham. Totalnya yaitu 59 dirham. Ide masak hari Minggu, aku buat salad dari beet dan wortel aku tumis terpisah, lalu ada hummus rebus, lalu ada telur dadar proteinnya, dan ada roti untuk karbonya. Pertama aku tumis dulu beet yang sudah diparut dengan bumbu-bumbu yang sederhana, yaitu garam, lada hitam, dan daun ketumbar. Sama wortel parutnya juga ditumis ya, dengan bumbu yang sama juga, garam, lada hitam, dan daun ketumbar. Ini hummusnya atau kacang Arab sudah aku rebus, sebagian aku taruh di saladnya dan sebagian aku kasih yasir ya. Ide masak hari Senin, aku masak sayur adas atau lentil dimasak dengan ayam dan potongan ubi, kemudian karbonnya ada roti baguette dan minumnya yogurt kefir. Adas ini atau lentil salah satu masakan Maroko yang terkenal ya teman-teman, masakan harian rumahan ya. Tapi kalau kalian mau makan sayur adas di restoran mungkin ada ya teman-teman ya. Dan ini aku pakai potongan ubi, ada juga orang-orang Maroko yang pakai potongan wortel atau potongan kentang gitu, sesuai selera ya teman-teman ya. Bumbunya pastinya bumbu khas Maroko. Mudah sekali masak lentil ini atau adas ya teman-teman. Kalau ini teman-teman masaknya dicampur aduk ya, dan ngasih airnya juga cukup banyak ya teman-teman, karena lentil atau adas itu menyerap air. Dan ini sudah matang teman-teman, siap disajikan. Dan ini bagiannya yasir, nanti mau aku kirim ke yasir. Ide masak hari Selasa, aku masak roti teflon terinspirasi rotinya Turki atau Iran ya. Aku sering nonton video mereka. Lalu ini ada kacang lubia dan teh. Kacang lubianya mau aku rebus menggunakan bumbu sambal yang waktu lalu aku buat supaya nggak mubazir ya teman-temannya. Ini enak loh meskipun bening ya, seperti sayur bening. Anyway teman-teman, aku tuh suka banget nontonin video masak-masaknya orang Turki, orang Iran yang tinggal di desa itu loh teman-teman. Nah jadi aku buat roti itu terinspirasi dari video-video mereka. Aku nggak tahu ya, lupa gitu video Turki atau videonya orang Iran gitu ya. Pokoknya aku tuh cuma pengen ngikutin aja lah gitu apa yang mereka buat ya teman-teman ya. Kalau cara manggang mereka kan beda gitu ya. Dan ini aku kasih semida atau tepung semolina, seperti buat mesemen tapi ini gulungannya beda ya teman-temannya.
cara gulungnya itu aku ngeliat di videonya, entah orang Iran, entah orang Turki gitu ya teman-temannya. Aku gulung-gulung kayak gini aja. Pokoknya jadi roti lah, enak dimakan gitu ya, nggak hambar ini teman-teman, karena aku kasih garam ya teman-teman ya. Dan seperti itulah. Nah, dan setelah dibentuk seperti itu aku pipihkan ya teman-teman ya. Ini mudah sekali sih kalau kalian sudah sering-sering buat roti Maryam ya, mirip roti Maryam tapi nggak seperti roti Maryam teman-teman, karena ini nggak direndam lama. Dan ini aku masak di teflon, dibalik ya ini ya. Enak loh ini teman-teman, suamiku suka. Ide masak hari Rabu, ini aku masak mie goreng, bumbu tomat dan kecap, dan telur dadar. Pertama aku buat sausnya dulu ya, aku marut 3 tomat teman-teman ya untuk sausnya, ini saus mie gorengnya ya teman-teman ya. Aku kasih bumbu-bumbu kehidupan ya teman-teman, cabai sedikit aja, jangan banyak-banyak. Terus kemudian aku kasih Italian seasoning supaya mantap rasanya teman-teman, karena mie-nya itu kan terbuat dari semolina seperti pasta tapi bentuknya mie kecil. Aku kasih sedikit juga kecap asin, kasih gula juga, dan aku masak sampai matang sausnya. Setelah mie dan sausnya matang, aku campurkan keduanya ya sampai merata, pokoknya diaduk-aduk dan siap disajikan. Ide masak hari Kamis, aku masak nasi goreng tuna, bumbu tomat dan kecap lagi ya teman-teman, karena aku masih punya tomat dan juga ini ada salad beet, enak loh. Hari Kamis ini aku mau menghabiskan tomat ya, sisanya itu ada 4, aku parut semua, aku jadikan saus untuk nasi gorengnya. Kalau bumbu nasi goreng ini beda ya dengan bumbu mie yang kemarin aku buat. Aku nggak kasih Italian seasoning karena kan nasi goreng mana ada Italian seasoning, dan ini aku rebus barba atau beet ya buat salad. Kemudian lanjut lagi aku kasih gula, juga kasih kecap asin ya supaya mantap teman-teman ya, kan namanya juga nasi goreng gitu kan ya, ada kecapnya. Meskipun aku nggak punya kecap manis ya nggak apa-apa, pakai kecap asin ditambah gula sama aja teman-teman. Terus aku tambahkan tuna kaleng ya, 1 aja, kemudian sudah matang semuanya. Lalu aku aduk-aduk sampai merata, pokoknya sampai merata lah, enak banget ini teman-teman, nasi goreng tuna. Untuk salad beetnya ini sangat mudah sekali bumbunya, aku kasih garam, lada hitam, minyak zaitun sedikit aja, dan juga cuka apel. Lalu diaduk merata ya teman-teman ya, supaya enak endulita. Terima kasih banyak ya kalian yang sudah menonton video-videoku sampai selesai. See you, bye bye, ma'assalamah.